Halo teman-teman semuanya, balik lagi kita akan ngebahas seputar investasi. Nah, jadi di video kali ini kita akan ngebahas investasi yang menurut saya sangat penting. Ya, benar, itu adalah asuransi. Sebelumnya saya sudah pernah ngebahas di salah satu video lainnya ya, teman-teman boleh lihat di sini, di atas sini ya. Mengenai asuransi, kenapa saya mengatakan investasi asuransi itu sangat penting? Bisa dilihat di video di sini ya, teman-teman. Ini yang kedua lewat. Jadi pas di video itu ada salah satu teman-teman yang nanyain, Hyung, coba ngebahas dong tentang OVO. Nah, saya heran, OVO kan itu kan e-wallet ya untuk transaksi, untuk pembelian barang di merchant-merchant tertentu ya. Di Tokopedia bisa, di mana? Di Tokopedia bener ya. Pakai kalau Tokopedia pakai OVO ya bisa. Kemudian seperti di supermarket juga ada yang sudah menerima OVO ataupun di restoran-restoran. Terus apa hubungannya dengan asuransi ya teman-teman ya? Nah, rupanya di OVO juga ada proteksi asuransi, teman-teman ya. Oke, jadi seperti apa? Kita langsung saja tampilkan layar OVO-nya di mana? Ya, benar sekali, layar OVO-nya akan tampil di sini. Ya, oke, sudah ada ya. Ya, jadi ini layar OVO saya, OVO Cash, ada 13.474. Bagi yang mau kirim silahkan ya, buat jajan, buat makan ya. Oke, jadi di bagian sini ada yang namanya proteksi new baru. Saya juga baru tahu nih ya, di OVO rupanya sekarang sudah ada melayani pembelian proteksi. Kalau investasi saya rasa sudah familiar ya teman-teman. Oke, kita langsung masuk saja. Jadi proteksi yang ditawarkan itu, oke kita baca dulu ya. Nikmati asuransi mudah dengan premi terjangkau, klaim online mudah dan aman. Klaim online ya mudah dan aman. Pembayaran dengan OVO Cash, berarti pembayaran per bulan atau per bulan ya harusnya ya. Seharusnya apa bisa per tahun atau fleksibel seperti itu. Jadi pembayarannya pakai OVO Cash ya teman-teman ya. Registrasi cepat dan gak ribet tentu saja ya. Oke. Jadi untuk produknya sendiri ada perlindungan kesehatan, perlindungan mobil, motor, layar smartphone, dan sepeda. Oh, sepeda juga udah bisa diasuransikan ya teman-teman ya, udah bisa diproteksi ya teman-teman ya. Oke, ini sepeda bisa diproteksi wah, ini baru saya tahu juga ya. Kayaknya udah mulai banget ya sepedanya. Oke. Kita lanjut lagi, karena di video sebelumnya saya membahas soal asuransi kesehatan, maka dan untuk asuransi mobil, motor, proteksi layar ataupun sepeda tidak akan saya bahas lebih lanjut. Kita langsung saja masuk ke proteksi atau perlindungan asuransi kesehatan. Kebetulan di sini kerjasamanya dengan Prudential ya teman-teman ya. Saya sendiri juga pakai produknya Prudential. Oke, sebelum lebih lanjut, saya nggak ada promosi, saya juga bukan endorse, saya juga bukan agent asuransi. Di sini semua kepentingannya hanya untuk review dan berusaha agar bermanfaat ya teman-teman hasil reviewnya. Oke, jadi lanjut ya. Atas ini, ke atas bawah nih, mau konsentrasi dulu. Oke, jadi kita masuk saja ke lindungi kesehatan. Hyung yang kemarin minta request di sini ya, udah saya bantuin ya. Jadi di sini terdapat 3 buah paket, yaitu silver, gold, dan platinum. Ya di sini saya lihat untuk biaya premi pembayaran per bulan itu sangat murah ya teman-teman. 8.000, 16.000, dan 24.000 walaupun katanya mulai dari teman-teman. Sebelum itu saya juga kasih tahu teman-teman, saya nggak membeli produk ini karena saya juga sudah ada produk asuransi kesehatan. Kebetulan juga providernya atau penyedia jasanya juga sama, yaitu Prudential ya teman-teman ya. Kita lanjut. Jadi di antara 3 paket ini kita rasanya cuma ya, kalau untuk paket ya silver, gold, platinum kita pasti tahu lah paling beda nih benefitnya. Kalau kelihatan kok dari angka yang harus kita bayar ya teman-teman. Jadi dengan bayar, menurut saya ini receh ya teman-teman ya, 8.000, 16.000, 24.000, kalau dibagi 30 itu nggak sampai 1.000 ya teman-teman ya. Jadi anggap saja receh ya. Dengan pembayaran sereceh ini, seminimal ini, apa sih proteksi yang kita dapatkan? Yaitu adalah santunan meninggal dunia, santunan rawat inap ICU. Ini ada tanda bintang ya teman-teman. Tanda bintang kita harus baca. Ini kebiasaan teman-teman ya, bukan teman-teman ya, kebiasaan kita semua teman-teman itu malas membaca. Benar nggak teman-teman? Benar sekali. Jadi ketika kita kan, karena banyaknya orang punya istilahnya tuh pengalaman buruk terhadap asuransi karena tanda-tanda bintang ini nggak kita baca, ataupun dari agennya yang kurang berwawasan mengenai asuransi, yang taunya maunya komisi dari setiap tutup polis nasabah ya kan, dapat komisi itu ya. Jadi tidak menjelaskan secara detail tanda bintang ini apa, sehingga kadang-kadang ketika kita klaim ya teman-teman ya, itu jadi gagal klaim ya, nggak bisa diklaim. Yang disalahkan siapa? Ya sebenarnya kita salah sendiri ya.
karena ini adalah tanggung jawab kita atas investasi yang kita lakukan. Oke, lanjut lagi. Jadi santunan harian rawat inap ICU ini 200.000 per hari ya. Total santunan meninggal dunia akibat penyakit menular 6 juta, total santunan meninggal dunia akibat kecelakaan 21 juta, santunan harian rawat inap ini non ICU punya 100.000 per hari, tanda bintang ya. Santunan cacat tetap akibat kecelakaan 6 juta ya. Bedanya per paket mungkin hanya beda nominalnya tuh, benar kan teman-teman? Di sini platinum. Oke. Kemudian kita lanjut lagi ya. Produk ini adalah produk syariah, jadi bebas ya. Jadi bagi yang mencari produk syariah ini boleh ya teman-teman ya. Karena kalau pengalaman saya waktu ngebahas bibit, ada teman-teman yang cari investasi produk syariah juga bisa ya. Ini jadi ini termasuk produk syariah, berarti untuk semua orang udah bisa ya, harusnya udah bisa beli produk ini ya. Akses klaim mudah, lihat panduan klaim. Jadi panduan klaimnya saya lihat nggak terlalu ribet juga ya. Periode pengajuan klaim paling lambat 3 bulan setelah menjalani perawatan atau peserta meninggal dunia. Berarti ada rentan waktu ya, misalnya kita rawat inap atau apa, itu periodenya paling lama 3 bulan. Contohnya September tanggal 1, sekarang tanggal berapa ya? Nah, contoh saja ya, September tanggal 1 berarti 3 bulan kemudian September, Oktober, November ya, itu paling telat ya. Jadi kita harus ajukan sebelum itu. Rentan waktunya cukup jauh, bagus ya teman-teman ya. Kalau 1 hari 2 hari kan, wah terlalu cepat ya gitu ya teman-teman. Oke, cara klaimnya juga gampang ya menurut di sini ya. Dari keterangannya kita baca, tinggal masuk ke menu asuransi, klaim, habis itu kita akan diarahkan ke Pulse ya. Pulse ini merupakan aplikasi online yang prudensial ya teman-teman ya. Kemudian dari sana kita isi formulir, oke, asuransi diterima dan dibayarkan melalui transfer bank. Nah, dokumen-dokumen yang perlu dilengkapi ini yang mungkin tanda bintangnya ya teman-teman ya. Jadi sebelum membeli produk asuransi, baca dulu polisnya tuh apa yang nggak bisa diklaim. Nanti di sini juga ada dia kasih tahu apa aja sih yang nggak bisa diklaim ya teman-teman ya. Jadi saya rasa kalau untuk ini saya nggak penjelasin panjang lebar ya teman-teman ya, karena panjang kali lebar dapatnya luas. Karena kalau panjang dan lebar nanti kita tidur semua ya teman-teman. Ini bisa dibaca sendiri. Rata-rata saya sudah mempelajarinya. Untuk dokumen persyaratannya nggak terlalu ribet dan memang wajib dibutuhkan apabila kita ingin mengklaim pada asuransi ya, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Ini kurang lebih sama ya teman-teman ya, bisa dibaca sendiri. Ini mungkin yang tanda bintangnya ya teman-teman ya. Jadi kita baca. Oke, kita panduan klaim kita langsung selesai. Kita balik lagi. Oke, jadi tadi panduan klaim sudah, syarat dan ketentuan proteksi. Itu peserta harus 18-50 tahun ya teman-teman. Satu KTP hanya dapat memiliki atau mengklaim satu kebijakan, atau berarti kita satu orang cukup satu aja paketnya gitu sepertinya ya teman-teman ya. Di poin kedua ini, klaim dapat ditolak jika pernyataan deklarasi kesehatan tidak sesuai dengan riwayat klaim yang peserta. Contoh misalnya ada penyakit bawaan tapi kita bilang nggak ada, seperti itu ya teman-teman ya. Dan ketika amit-amit terjadi sesuatu, dokter bilang oh itu udah penyakit bawaan, tapi waktu kita bilang nggak ada, seperti itu ya. Jadi kita harus sejujur-jujurnya teman-teman, seperti itu. Jadi kebetulan banyak yang bilang ngapain sih orang sehat cari asuransi. Nah kebetulan sehat nih, wah kebetulan lagi. Nah mumpung lagi sehat nih, tepatnya kita harus ngambil asuransi teman-teman, biar nanti semua amit-amit jika terjadi sesuatu kita sudah terprotek ya teman-teman. Untuk kenapa harus ngambil asuransi, nanti di video yang sebelumnya itu teman-teman boleh cek ya, itu saya ada memberikan kenapa sih asuransi itu begitu penting ya teman-teman ya. Oke, kemudian tidak ada persyaratan minimum hari perawatan rawat inap di rumah sakit, tapi ini kalau saya nggak salah ya, kalau sesuai dengan polis saya ini jumlah total manfaat tunai harian dan manfaat ICU adalah 90 hari. Jadi total maksimumnya itu 90 hari ya. Manfaat tunai harian dan manfaat ICU 90 hari dalam 1 tahun, dengan 30 hari maksimal uang tunai untuk harian ICU. Berarti 30 hari itu yang ICU ya. Harusnya kayak gitu. Yang 60 hari itu yang non ICU. Jadi 1 tahun itu rawat inapnya tuh ada batasannya teman-teman ya. Itu berapa hari ya. Kalau udah 1 tahun baru balik lagi. Oke. Akses dokumen bisa di sini, syarat dan ketentuan tinggal diklik aja ya teman-teman ya. Jadi ini syarat dan ketentuannya, kita balik lagi. Tadi sampai mana teman-teman? Pengecualian proteksi. Nah di sini yang saya mau tekankan teman-teman, pengecualian proteksi. Ini agak penting. Jadi kita harus agak mempelajari kenapa adanya pengecualian proteksi. Kan kita ada santunan yang meninggal dunia kan. Rupanya kalau bunuh diri atau percobaan bunuh diri atau dugaan bunuh diri itu nggak bisa diklaim teman-teman. Ya. Jadi kalau amit-amit misalnya kita ada asuransi yang ada cover jiwanya, kemudian ya kita keselak baygon apa gitu, tiba-tiba ketahuan seperti mau mencoba bunuh diri karena ditinggal dia pas sayang-sayangnya atau gimana, itulah
Jadi itu nggak akan bisa diklaim di sini ya. Kita harus tercatat seperti itu teman-teman. Jadi poin-poin ini yang jarang sekali dibaca orang, sehingga ketika mau klaim dan nggak bisa klaim, ribut dan katanya asuransi nipu gitu. Jadi ada image negatifnya. Tapi kalau kita baca pelan-pelan, rupanya di awal sudah disebutkan apa-apa sih yang nggak bisa diklaim. Nah, terlibat dalam penugasan dinas militer juga nggak bisa. Misalnya kita ada, ini mungkin ada posisi-posisi tertentu ya teman-temannya, seperti jabatannya mungkin polisi, TNI ataupun tentara. Harus ingat kalau terlibat dalam penugasan dinas militer atau kepolisian, itu benar kan? Atau penerbangan itu, dan ada nih olahraga berbahaya, bungee jumping, diving, tipe ras apapun olahraga udara termasuk luncuran, nah, ini juga nggak bisa diklaim nih. Ini misalnya kita lagi istilahnya bungee jumping, tiba-tiba ada kena serangan jantung kayak apa, itu nggak bisa diklaim harusnya ya, karena kita terlibat dalam olahraga berbahaya ya teman-teman ya. Kalau misalnya balon udara, kita cuma niupin balonnya terbang, kita nggak naik nggak apa-apa, karena kita tukang cuma niup balonnya ya. Apa kan ya? Apa kan cuma niup balonnya aja. Oke, kita lanjut lagi ya. Biaya rawat inap terkait kehamilan atau persalinan juga nggak ditanggung. Mempercantik apa semoga nggak. Jadi kalau misalnya ada yang operasi lesung pipit atau segala macam, itu nggak bisa ya teman-teman ya. Operasi lesung pipit ya mungkin ya. Kemudian klaim yang diajukan dalam waktu 30 hari sejak mulai keanggotaan. Berarti kita bayar 30 hari kemudian baru bisa klaim, kecuali karena kecelakaan. Jadi kalau kecelakaan bisa langsung ya. Penyakit yang disebabkan HIV/AIDS atau semua jenis kanker dan sejenis narkotika lainnya juga nggak bisa diklaim. Habis itu ada penyakit yang telah ditentukan PLAI dalam periode waktu tunggu 180 hari. Jadi maksudnya gini teman-teman, habis kita beli asuransi itu ada beberapa penyakit yang masa tunggunya 180 hari. Jadi teman-teman, apabila amit-amit terkena penyakit ini dalam waktu sebelum 180 hari, contoh ya teman-teman. Contohnya ini kita lihat wasir nih ya. Contoh kita baru beli asuransi, amit-amit kena wasir ya. Karena belum 180 hari, kita nggak bisa klaim di sini. Nah, biasanya di sini orang nggak baca karena ada beberapa banyak nih penyakit ya teman-teman ya. Kemudian ada tiroid juga, atau ada gangguan sekat rongga hidung juga ada nih, dibaca nih teman-teman ya. Jadi jangan istilahnya ketika ada apa, oh ini kok nggak bisa klaim, padahal di polisnya udah tertulis seperti itu teman-teman. Dimasukkan peserta dalam terorisme ataupun daftar hitam juga nggak bisa klaim. Ya, pengajuan proteksi ya teman-teman ya. Oke, jadi untuk kesimpulannya teman-teman, untuk produk Platinum ini ya teman-teman, mulai dari 24.000 ya. Tadi yang sebelumnya udah ngerti ya teman-teman. Kalau ada pertanyaan atau apa, silahkan drop saja komen di bawah ya, kita bingung. Karena jujur saya juga bukan agent asuransi, saya mencoba untuk nge-review produk ini karena memang request dari teman-teman. Oke, jadi kesimpulannya adalah untuk produk yang paling mahal. Kenapa saya bilang paling mahal ya, kita lihat saja untuk benefit yang dia berikan. Santunan meninggal dunia 9 juta, santunan harian rawat inap ICU-nya 600.000 per hari ya, maksimal 30 hari ya tadi ya ditulis itu ya. Mohon maaf kalau saya salah, mohon bantu dikoreksi, di drop saja komen di bawah ya. Total santunan meninggal dunia akibat penyakit menular 18 juta. Mohon maaf kalau misalnya kena COVID meninggal 18 juta, harusnya saya kena COVID itu kan penyakit menular ya, tapi ini ada tanda bintangnya dan saya belum menemukan tanda bintang ini tadi di mana, nggak ada ya teman-teman, kita nggak baca ya. Jadi kalau misalnya memang tertarik, pelajari lebih dalam saja teman-teman ya. Ingat, jangan malas membaca, kita baca terus ya. Jangan percaya juga sama agent-agent ya, karena kadang ada agent yang cuma ngejar komisi gitu ya. Mana sini saya baca sendiri gitu teman-teman. Oke. Total santunan meninggal dunia akibat kecelakaan tuh 63 juta, santunan harian rawat inap non ICU itu 300.000 per hari, santunan cacat tetap akibat kecelakaan adalah 18 juta. Menurut saya dengan nominal yang sangat receh ya teman-teman. Di sini saya bukan sombong, bukan teman-teman ya. Tapi kalau mulai dari 24.000 satu bulan itu sangat murah teman-teman ya. 1.000 aja nggak sampai. Benar nggak teman-teman ya? Murah banget ini teman-teman. Jadi santunan meninggal dunia dan apa yang di cover tuh cukup banyak ya teman-teman ya. Nah, tapi ya teman-teman ya, kalau saya pribadi menilainya ya teman-teman ya, mohon maaf apabila penilaian salah atau pendapat saya salah, ini cukup nggak? Menurut saya nggak cukup ya teman-teman ya. Tapi untuk cover atau istilahnya bantuan ataupun misalnya amit-amit kita ada masuk opname ke rumah sakit atau apa, ini setidaknya membantu meringankan karena
per hari. Kalau yang non ICU itu dibayar 300.000 per hari. Kenapa saya bilang nggak cukup? Karena di daerah saya teman-teman ya, itu cukup juga sih ya kalau misalnya kita ambil yang satu kamarnya 2 bed atau 3 bed, tapi untuk di kondisi sekarang seperti ini rasanya agak sulit kalau kita ambil satu kamar yang 2 atau 3 bed ya, berhubung pandemi COVID ini ya teman-teman ya. Tentu kita mau lebih aman adalah satu kamar yang 1 bed menurut saya ya teman-teman ya, bebas ya. Tapi ini semua balik lagi ke pendapat masing-masing dan balik lagi ke area masing-masing. Apabila dengan 24.000 itu 300.000 per hari sudah mampu cover ya teman-teman ya biaya kamarnya, itu berarti benefitnya luar biasa banget. Tapi ingat, ini di luar obat dan lainnya, hanya kamarnya aja berarti ya santunannya 300.000 per hari. Anggap aja ya bayar kamarnya aja gitu ya teman-teman ya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau untuk kesimpulannya kita narik saja masing-masing ya teman-teman ya. Apakah produk ini cukup untuk saya di area-area tertentu ataukah masih kurang? Jadi produk ini bukan mungkin ya bisa jadikan produk awal dulu ya. Sementara kita terus berjuang meningkatkan income. Apabila income-nya udah makin gede, kita lihat oh ada produk yang lebih aman yang mampu mengcover saya. Jadi amit-amit apabila terjadi sesuatu saya nggak perlu keluar duit sepeser pun, sehingga dana investasi saya juga aman. Nggak perlu cair sana cair sini. Seperti itu teman-teman. Oke yuk, jadi gimana? Udah enak? Oh, asuransi mau ambil? Nah, silahkan aja, semua bebas keputusan di masing-masing. Oke, jadi saya rasa sekian dulu video kali ini. Bagi teman-teman yang masih bingung, punya pertanyaan atau apapun itu, drop saja komen di bawah. Dan bagi ada yang mau request juga silahkan drop komen di bawah. Oke, jadi nantikan video-video saya berikutnya akan jajang.